Salam sejahtera di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir di dalam tayangan khotbah supaya berbagi di dalam rancangan Tuhan, berbagi di dalam rencana Tuhan, dan memang yang paling penting di dalam hidup ini adalah kita mengenal kebenaran, mengerti kebenaran, dan hidup di dalam kebenaran. Kalau kita hanya mengenal dunia, maka itu sesuatu yang tidak penting. Mengenal handphone, sesuatu yang tidak penting. Mengenal benda-benda yang ada di dalam dunia adalah sesuatu yang tidak penting, karena semuanya sifatnya sementara. Tetapi mengenal kebenaran itulah yang penting di dalam kehidupan kita. Jadi pikirkanlah sungguh-sungguh apa yang penting dan apa yang berguna di dalam hidup kita, itulah yang menjadi milik kita dan kita usahakan sungguh-sungguh agar tidak terlepas daripada kebenaran firman Tuhan. Ada bahasa yang mengatakan satu musuh terlalu banyak, tetapi 1000 sahabat terlalu sedikit. Kenapa orang mengatakan seperti itu? Karena memang pada dasarnya manusia tidak ingin bermusuhan. Dan kenapa manusia tidak ingin bermusuhan? Artinya hidup manusia terganggu atau tidak mencapai kebahagiaan. Bayangkan saja jika di dalam satu rumah ada yang bermusuhan, kakak adik misalnya, atau mungkin juga ada antara orang tua dan anak. Dan ini adalah suatu keadaan yang menyiksa. Karena apa? Karena bagaimana mungkin bisa ada sukacita kalau di dalam rumah ada permusuhan. Begitu juga kalau kita bertetangga, terus kemudian dengan tetangga ada yang bermusuhan dengan kita. Tentu hal seperti itu akan sangat mengganggu, ya. Bahkan sewaktu-waktu bisa menimbulkan dampak yang lebih besar. Kita kalau lewat, kita pastikan dulu bahwa tetangga tidak ada di depan, sehingga itu tidak akan mengganggu langkah-langkah kakimu. Tetapi kalau misalnya pas bertepatan ada tetangga yang sedang lagi bermusuhan dengan hidup manusia, dengan hidupmu, maka langkah-langkahmu juga tidak akan lurus. Ya, bahkan engkau akan berjalan setengah membungkuk misalnya, atau setengah miring-miring, ya, menengok ke samping yang tidak berpapasan dengan pandang-pandangan dengan orang yang sedang engkau tidak sukai. Itulah yang menjadi moto daripada kehidupan manusia, bahwa satu musuh terlalu banyak, tapi 1000 sahabat terlalu sedikit. Artinya manusia menginginkan bahwa adanya persahabatan, adanya rekonsiliasi, adanya sesuatu yang membuat hidup kita merdeka. Nah, itu hanya dengan manusia. Tetapi bagaimana kalau itu terjadi antara manusia dengan Tuhan? Nah, ini yang fatal. Artinya bahwa hidup manusia akan sangat hancur. Hidup manusia akan sangat menderita. Hidup manusia juga akan sangat, saya tidak punya kata yang pas untuk melukiskan apabila ada manusia yang menjadikan dirinya musuh Allah atau musuh daripada Tuhan itu sendiri. Permisi tanya ini kepada teman-teman yang sedang menyaksikan ini, umat Tuhan yang sedang melihat tayangan video ini, apakah Anda punya kekuatan terlalu hebat sehingga kemudian pada saat Anda sedang tidak sejalan dengan Tuhan,
atau Anda tidak hidup dalam perkenanan Tuhan, berarti hidupmu sedang bermusuhan dengan Tuhan, kan? Nah, permisi tanya, apakah kekuatanmu sudah cukup? Apakah kekuatanmu terlalu hebat sampai engkau tidak peduli bahwa dirimu sedang menjadi musuh daripada Allah itu sendiri? Nanti kemudian kita akan bahas pengertian daripada menjadi musuh Tuhan itu seperti apa. Tentu kita manusia yang terlalu lemah, bahkan kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita sangat perlu kasih Tuhan. Kita sangat perlu pertolongan Tuhan. Kita sangat perlu mujizat dari Tuhan. Ya, keberadaan kita saja di dalam rahim ibu itu semua kasih karunia Tuhan. Karena kita tidak punya andil apapun dengan hidup ini. Kita tidak punya sedikit pun partisipasi di dalam keberadaan kita. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Bahkan orang tua, mama, papa pun tidak punya andil apapun terhadap keberadaan kita. Ya, saya bukan mengecilkan keberadaan orang tua, tetapi saya sedang menjelaskan kebenaran. Mama, papa tidak punya andil apapun di dalam kelahiranmu dan kelahiranku. Karena semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan. Mama papa hanya menikmati kesenangan. Tapi Tuhanlah yang memberikan kasih-Nya. Tuhanlah yang menciptakan kita. Karena coba tanya orang tuamu, apakah mama papamu ikut andil membuat satu jari kelingking? Kan tidak ada. Semua ciptaan Tuhan. Ya, orang tua hanya menikmati kesenangan, dan Tuhanlah yang memberikan kasih karunia sehingga engkau tercipta sebagai manusia. Di dalam kehidupan ini, seringkali manusia tidak paham dengan hal begini. Karena manusia terlalu tersesat di dalam dunia ini. Sehingga mereka tidak benar di dalam perjalanan mereka. Ya, termasuk saya pun juga pada waktu saya belum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya adalah orang yang tersesat, bahkan kita semua manusia sangat tersesat. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai terima kasih. Kita tidak memberikan terima kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena semuanya itu adalah karya Tuhan. Semuanya adalah ciptaan Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Anggota tubuh kita, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Bahkan nafas yang kau miliki, nafas yang dimiliki oleh manusia, semuanya itu juga adalah ciptaan Tuhan. Jadi oleh sebab itu, selama kita hidup di dunia, maka salah satu hal yang perlu kita perhatikan, jangan menjadikan dirimu musuh Allah. Artinya, engkau hidup tidak di dalam perkenanan Tuhan. Seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan. Seharusnya kita menyenangkan hati Tuhan. Bayangin saja kalau tiba-tiba, coba renungkan di dalam hidupmu. Tiba-tiba jari telunjukmu hilang. Ya, oleh karena kecelakaan dan sebagainya. Terus tiba-tiba ada temanmu yang datang memberikan jari telunjuk dan memasang dengan sempurna, di sini saya gantikan jari telunjukmu. Betapa hidupmu tidak akan pernah lupa, sampai engkau masuk di dalam lubang kubur, engkau tidak akan pernah lupa orang itu. Walaupun jari telunjuk yang diberikan oleh temanmu tidak bisa terpasang dengan rapi. Dan itu pun cuma berandai-andai ini. Ya, karena itu tidak mungkin. Karena jari orang dipasang ke dalam jari kita, bagaimana di dalam jari-jari itu kan terdapat saraf, ribuan saraf, yang harus disatukan sesuai dengan komposisi ciptaan daripada Tuhan itu sendiri. Saya cuma ingin memberikan analogi bahwa kalau ada seseorang memberikan, misalnya Anda kehilangan tangan, terus kemudian ada seseorang yang memberikan, ini tanganku, ganti dan terpasang di dalam tanganmu, maka engkau akan sangat berterima kasih, engkau akan sangat ingat kepada orang itu, engkau akan sangat menghormati orang tersebut. Cuman sayangnya, karena manusia sudah tersesat,
manusia tidak pernah ingat Tuhan. Ya. Bahkan semua saraf yang bekerja di dalam tubuhmu, itu adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada yang dihasilkan, diproduksi di pabrik. Tidak ada yang dijual di mall. Semuanya itu adalah sesuatu yang tidak terjangkau oleh pikiran dan logika kita. Sekalipun manusia belajar tentang kesehatan, belajar tentang kedokteran, sampai seumur hidupmu, engkau tidak akan mampu menghasilkan terhadap apa yang telah Tuhan karyakan di dalam hidupmu. Itulah kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Artinya, bagaimana menjadi musuh Allah? Ya, artinya Anda hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Anda hidup hanya berkenan kepada orang lain. Anda hidup hanya berkenan kepada dirimu sendiri. Tapi hidupmu tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya ada beberapa kali firman Tuhan dijelaskan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kalau tidak ada pernyataan seperti itu di dalam hidup manusia, maka saya ingin katakan dengan sederhana, tapi tegas, bahwa hidupmu sedang menjadi musuh Allah. Karena kalau engkau tidak berkenan kepada Tuhan, maka engkau tidak mungkin menjadi orang yang berkenan kepada Dia. Ya, artinya kalau engkau tidak berkenan, sama dengan saya cerita tadi, bahwa kalau tetanggamu tidak berkenan di hatimu, maka engkau akan membuang muka pada saat engkau berjalan. Engkau akan memalingkan wajahmu, ataupun Anda akan pura-pura bongkok supaya tidak bertatapan dan tidak saling melihat dengan orang yang kau tidak sukai. Nah, sekarang kita akan kembali kepada firman Tuhan. Karena banyak orang hidup, Tuhan Yesus mengatakan banyak orang hidup menjadi seteru salib. Ya, banyak orang yang hidup menjadi seteru salib. Menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menjadi musuh Allah. Nah, bagaimana sebetulnya menjadi musuh Allah itu? Nah, catatan yang paling penting, ingat, kita ini manusia bukan saja tidak akan mempunyai kekuatan, kita ini butuh Tuhan. Dan dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat yang keempat, kita dengarkan firman Tuhan. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ya. Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Siapa yang bersahabat dengan dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Kenapa bersahabat dengan dunia menjadi musuh Allah? Karena dunia ini memproduksi kejahatan. Dunia ini menciptakan kematian. Dunia ini menciptakan pembunuhan. Makanya manusia dipenuhi dengan iri hati, kejengkelan, pertengkaran, amarah, fitnah, hawa nafsu, itu semua adalah produk dunia. Bahkan yang paling tertinggi yang diproduksi oleh dunia adalah kebencian. Manusia hidup dengan kebencian. Kebencian terlalu merajalela di dalam hidup manusia. Itulah sebabnya maka kalau manusia bersahabat dengan dunia ini, maka dirinya menjadi musuh Allah. Artinya Anda tidak berkenan kepada Tuhan. Anda hidup jauh daripada ketetapan Tuhan. Hidupmu jauh daripada kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kalau hidupmu mau bersahabat dengan Tuhan, mau berkenan kepada Tuhan,
maka jangan bersahabat dengan dunia ini. Kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat yang keempat ini. Jikalau kamu bersahabat dengan dunia ini, kamu menjadikan dirimu musuh Allah. Silakan baca. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ya, Jadi, barang siapa persahabatan dengan dunia menjadikan dirimu sebagai musuh Allah, ya. Menjadi musuh Allah itu bukan berarti engkau harus ayun-ayun tinju terus kemudian Anda tantang-tantang Tuhan, bukan. Ya. Anda bersahabat dengan dunia itu sudah menjadikan dirimu musuh Allah. Karena dunia punya konsep terlalu jahat. Dunia adalah memproduksi pembunuhan, di mana-mana kematian. Di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena isi dunia ini kematian. Isi dunia ini adalah penderitaan. Isi dunia ini adalah membawa siksaan kepada manusia. Nah, kalau manusia sudah mati, apa yang terjadi? Bukan cuma si mati yang menderita, maka keluarganya pun ikut menderita. Bukan hanya keluarganya ikut menderita, teman-temannya pun ikut menderita. Karena apa? Karena biasa teman-teman mendengarkan suaranya, mendengarkan candanya, mendengarkan hal-hal yang pernah dibagikan oleh si mati ini, tetapi karena dia sudah mati, maka semua banyak orang yang disusahkan. Mereka kesusahan, orang lain kesusahan, karena ada yang meninggal, ada yang mati. Nah, itulah yang dikatakan firman Tuhan, bahwa dunia ini memproduksi hal-hal yang membawa manusia kepada penderitaan, kepada malapetaka, ya, kecelakaan terjadi di mana-mana, bencana terjadi di mana-mana, penyakit terjadi di mana-mana. Semua itu adalah penderitaan yang luar biasa yang diproduksi oleh dunia, yang terus datang dan menyerang hidup manusia. Tuhan sangat menentang konsep dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan datang memisahkan kita dari dunia. Tuhan ingin supaya kita jangan seperti dunia. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan jangan menjadi serupa dengan dunia. Karena kalau engkau menjadi serupa dengan dunia, engkau menjadi jahat. Kalau engkau menjadi jahat, berarti engkau menjadi musuh Allah. Ya, karena bertentangan. Coba baca Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia, ya. Jangan menjadi serupa. Karena apa? Karena dunia ini jahat. Dunia ini memproduksi kematian terus setiap hari. Ada berapa banyak manusia yang setiap hari dibunuh sama setan. Dunia ini dikuasai oleh setan. Oleh sebab itu saya terus bersuara. Saya terus menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus datang untuk membawa kita keluar dari dunia ini. Untuk memindahkan kita dari dunia yang mematikan ini. Makanya Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tuhan datang ingin membawa kita keluar melalui jalan Tuhan. Dipindahkan dari kematian. Dipindahkan dari kegelapan. Dipindahkan dari kejahatan. Nah, apakah Anda bersedia untuk itu? Ataukah Anda mau menjadi musuh Allah? Karena apa? Karena hidupmu bersahabat terus dengan dunia? Ini pikirkan baik-baik loh. Hidup ini adalah pilihan. Dan Tuhan datang menawarkan kasih-Nya. Kita lihat ayat 12, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini jahat. Karena kalau Anda menjadi serupa dengan dunia ini, berarti hidupmu menjadi jahat. Kalau hidupmu menjadi jahat, maka hidupmu menjadi musuh Allah. Karena Allah itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bagaimana mungkin kau ada orang yang mengatasnamakan Tuhan, kok ingin membunuh orang lain? Bagaimana mungkin? Itu sesuatu yang tidak masuk logika. Itu sesuatu yang bertentangan dengan hakikat Tuhan. Jadi oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Inilah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Makanya pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan menjadi musuh Allah. Ya, menjadi musuh manusia saja sudah tidak enak. Menjadi musuh saudara saja tidak enak. Menjadi musuh teman saja tidak enak. Menjadi musuh antar negara saja tidak enak. Karena kalau sudah ada permusuhan, maka kematian akan segera datang. Karena ujung dari permusuhan itu, maka manusia akan saling menghabisi. Karena aku tidak suka dengan dia, maka aku harus habisi dia. Aku tidak suka dia, aku harus bunuh dia. Ya, inilah. Makanya kalau ada roh kebencian, begitu banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan, tapi hidup di dalam kebencian. Hidup di dalam kemarahan. Nah, hal-hal seperti inilah. Perhatikan bahwa mengerti tentang Tuhan itu sangat mudah. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada kita, jangan menjadi musuh Allah. Karena menjadi musuh sesama manusia saja itu sudah tidak enak. Menjadi musuh sesama manusia saja berisiko besar. Bisa-bisa Anda kehilangan nyawa kalau Anda menjadi musuh orang lain. Apalagi kalau dia dikuasai dengan kebencian, maka Anda akan jadi target. Ya, oleh sebab itu jangan menjadikan dirimu musuh Allah. Karena manusia ini tidak punya kekuatan apapun. Justru manusia butuh Tuhan. Justru manusia butuh Tuhan. Nah, sekali lagi saya ingin katakan bahwa keinginan-keinginan dunia inilah yang membuat bahwa dunia ini menjadi bermusuhan dengan Allah. Bermusuhan dengan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus waktu turun ke dunia 2000 tahun yang lalu, dunia tidak bisa menerima. Karena dunia memusuhi kebaikan. Dunia memusuhi kebenaran. Banyak orang tidak paham. Orang Kristen pun banyak yang tidak paham. Orang pikir, oh Tuhan Yesus itu sederhana, makanya dia lahir di kandang binatang. Bukan sederhana, teman. Itu karena dunia memusuhi kebenaran. Itu karena kebaikan tidak bisa jumpa dengan kejahatan. Makanya dunia ini dikuasai kejahatan. Dunia menolak Tuhan. Dunia tidak bisa menerima yang baik. Dunia tidak bisa menerima yang benar. Dunia tidak bisa menerima kehidupan. Karena dunia ini kematian. Sang kehidupan turun. Sang kehidupan turun ke dalam dunia. Maka kematian melawan secara kuat. Dan manusia kerasukan setan pada waktu itu. Tidak ada satupun yang punya belas kasihan. Oleh karena manusia tidak punya belas kasihan. Maka itulah sebabnya Tuhan Yesus, Tuhan yang menciptakan semua manusia. Tuhan yang menciptakan semuanya kebaikan. Tuhan yang menghadirkan kesehatan, kekuatan, pertolongan di dalam hidupmu. Itu ditolak oleh manusia. Karena dunia ini terlalu jahat. Maka perhatikanlah, jangan menjadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Karena kalau engkau menjadi serupa dengan dunia, maka dirimu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, kita lihat ayat ini, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, apa yang baik. Ya, yang jahat itu dunia. Berubah, jangan menjadi serupa dengan dunia.
supaya engkau tidak menjadi musuh Tuhan. Sebetulnya bukan manusia yang dimusuhi Tuhan, karena manusia itu sangat dikasihi Tuhan. Tetapi cara dunia ini loh yang dimusuhi Tuhan. Makanya saya katakan jangan menjadikan dirimu musuh Allah. Karena apa? Kalau engkau menjadi serupa dengan dunia, engkau menjadi jahat. Engkau melakukan semua keinginan iblis di dalam hidup ini. Dan itulah yang membuat hidupmu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kalau engkau sudah tidak berkenan kepada Tuhan, engkau menjadi musuh Allah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah pembaharuanmu, pembaharuan budimu. Supaya kamu tahu membedakan mana yang baik dan mana yang berkenan kepada Allah. Jadilah sahabat Tuhan dan jangan menjadi bodoh, jangan tersesat, jangan mengikuti konsep-konsep dunia. Konsep-konsep dunia ini sangat jahat. Ya. Kita perhatikan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di situ. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia. Ya, jangan kamu mengasihi dunia. Karena apa? Sekali lagi saya ingin katakan kepada kita bahwa dunia ini sangat jahat. Dunia ini memproduksi kematian. Anda bisa bayangkan Tuhan memproduksi kehidupan. Tuhan pencipta kehidupan. Makanya dia selalu dikatakan di dalam firman Tuhan, dia Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Kalau Allah yang mati itu setan, ya, karena dia menciptakan kematian. Tapi Allah yang sesungguhnya, Allah yang benar, itulah Tuhan Yesus Kristus, dia menciptakan kehidupan. Jadi dia Allah yang benar. Kalau Allah yang tidak benar, itulah setan, dia memproduksi kematian. Dia memproduksi kebencian di dalam manusia, dan dia ajar manusia untuk saling membunuh, menghabisi, saling membantai satu dengan yang lain. Itulah setan yang begitu jahat di dalam hidup manusia. Makanya oleh sebab itu, firman Tuhan sangat jelas, sangat mudah untuk memahami Tuhan. Jadi jangan menjadi musuh Allah, tapi jadilah sahabat Tuhan. Jadilah sahabat Allah itu sendiri. Karena dialah yang baik. Dialah yang menciptakan kehidupan di dalam rahim ibu kita. Dialah yang menciptakan segala yang baik. Semua anggota tubuh kita dia yang ciptakan. Ya, semuanya dia yang ciptakan. Sampai telinga, mata, hidung, semua diciptakan Tuhan. Tidak ada dijual di pabrik, bos. Ya, renungkan itu. Jadi jangan menjadi musuh Allah. Karena bagaimana menjadi musuh Allah? Karena engkau tidak pernah berpikir tentang Tuhan, engkau hanya berpikir tentang dunia. Ya, pikiranmu dari pagi sampai malam cuma dunia terus. Yang dipikirin mau beli handphone baru, yang dipikirin mau beli mobil baru, yang dipikirin untuk bagaimana punya istri baru, pasangan baru. Kacau dunia ini. Dunia ini sesat sekali. Kalau Anda kawin lagi, istrimu menangis. Anak-anakmu menderita jadi korban. Karena apa? Karena mereka tidak akan setuju Anda kawin lagi. Ya, jangan menjadi musuh Allah. Konsep dunia inilah yang membuat Anda menjadi musuh Allah. Karena dunia ini mengajarkan yang jahat kepada manusia. Oleh sebab itu, jadilah sahabat Tuhan. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17 tadi. Janganlah kamu mengasihi dunia. Jangan kamu mengasihi dunia. Dan apa yang ada di dalamnya. Ya, dan apa yang ada di dalamnya. Ya, yang ada di dalamnya, ya semua itu. Semua harta kekayaan. Makanya firman Tuhan itu tidak pernah berbenturan. Tidak pernah kontradiksi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus bilang kumpulkan harta di surga. Ya, karena apa? Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, itulah yang membuat nanti manusia lama-lama jadi seperti setan. Karena apa? Karena dia menginginkan yang dunia. Ya, dia menginginkan uang banyak. Nah, ingat itu. 1 Timotius 6, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya, karena untuk beraktivitas di dalam dunia ini manusia butuh uang. Itulah yang kita bisa mengerti. Firman Tuhan itu luar biasa. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, bagaimana cara mendapatkan apa yang ada di dalam dunia? Ini hepeng. Nah, bagaimana caranya mendapatkan apa yang ada di dalam dunia? Money.
Ya, cien, fulus, uang, ya. Kalau bahasa orang Afrika, doi. Nah, itulah yang membuat orang semakin kerasukan setan semua. Karena apa? Karena cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Ini firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 15. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Oh, luar biasa. Karena kalau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, engkau jadi sahabatnya setan, bukan sahabatnya Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Mungkin ada yang berkata, oh kalau jadi pendeta tidak mengasihi dunia. Siapa bilang? Jangan dulu. Jangan dulu cepat-cepat untuk membenarkan diri. Ya, perhatikan dulu keinginanmu. Bahkan saya pernah menemukan ada, ya maaf ya, hamba Tuhan yang saya lihat hidupnya lebih mewah dari selebriti. Ya, saya nggak tahu dia belajar teologi dari mana. Nah, inilah yang menjadikan diri kita musuh Allah. Tuhan berkata bahwa perhiasanmu adalah manusia roh, bukan manusia daging. Ya, jadi kalau engkau cuma berpikiran mobil mewah, berpikiran berlian dan semua yang ada di dalam dunia, engkau sedang menjadikan dirimu musuh Allah. Karena apa? Karena engkau tidak hidup dengan konsep dan kebenaran seperti apa yang dituliskan oleh Tuhan. Hiasilah dirimu dengan manusia batinia. Ya, kita lihat dulu ayatnya ini sampai selesai. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, dan apa yang ada di dalamnya. Terus. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, karena ini bertentangan. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Tuhan tidak ada di dalam dia. Ya, karena kasih Tuhan itu menyelamatkan. Kasih Tuhan membinakan kita, memindahkan kita dari dunia ini ke surga. Tapi kalau mengasihi dunia, manusia mati di dalam kuburan, diterkam setan dan tidak keluar dari situ, masuk dalam alam maut. Ya, kita lihat terus ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Nah, keinginan daging. Semua yang ada di dalam dua itu kan keinginan daging. Rumah untuk apa? Untuk supaya daging bisa tidur, bisa mandi, bisa, ya ini cuma kebutuhan daging. Ini. Roh kita tidak membutuhkan itu. Itu keinginan daging semua, ya. Punya rumah, ya itu keinginan. Keinginan daging. Kita terus dulu ayatnya. Dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Iya, keinginan mata. Makanya Tuhan Yesus berkata, jikalau matamu yang satu menyesatkan engkau, cungkilah dia. Maksudnya mata yang dunia itu dicungkil, gitu loh. Dibuang itu, dikeluarkan. Jangan dipakai dua mata, ya. Karena kalau pakai dua mata nanti manusia mati. Jangan dimulai dengan roh tapi diakhiri dengan daging. Pakailah mata rohmu. Tuhan bilang tadi, jikalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara di atas, pikirkan perkara di atas, bukan di bumi ini, ya, bukan berlian yang Anda pikirkan, bukan baju, ya, bukan, itu memang kebutuhan, tapi saya tidak sedang bicara tentang kebutuhan, saya sedang bicara orang yang lapar mata, saya sedang bicara orang yang haus matanya, apa yang dia lihat dia ingin, apa yang dia lihat dia ingin, apa yang dia lihat dia ingin, tidak pernah puas, ya. Terus matanya itu dipakai cuma menjadi alatnya setan, alat kejahatan. Apa yang dia lihat dia ingini, dia lihat istri tetangga dia ingini, dia lihat sekretaris dia ingini, dia lihat temannya dia ingini, semua dia ingini. Tidak pernah hilang keinginan itu. Karena apa? Karena dunia ini terlalu jahat. Dia mengajari mata kita untuk mengingini semua. Nah, ini loh, lihat di 1 Yohanes 2 ayat 15 ayat 16. Kita lihat ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, ya, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ya, keangkuhan hidup, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Nanti kalau dia sudah dapatkan, matanya sudah mendapatkan apa yang dia ingini, nah keangkuhan hidup dia. Kalau dia pakai berlian, dia jalan sudah beda dengan jalan orang normal, ya. Tangannya agak diangkat-angkat sedikit. Terus kalau dia pakai sepatu harga 40 juta, dia jalan juga sudah agak miring-miring, ya, supaya maksudnya tengok sepatuku ini mahal ini, ya. Kamu sudah lihat belum? Begitulah orang itu sudah muncul keangkuhan hidup. Jadi
Dimulai dari keinginan, terus matanya yang lapar, haus, kemana-mana dia. Nah, terakhir jadi gangguan hidup. Nah, kalau terakhir jadi gangguan hidup, maka siap-siap berhadapan dengan Tuhan, karena itu bukan konsep Tuhan. Konsep Tuhan itu adalah kebenaran, kasih. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Roma 8 ayat 2 tadi. Nah, kita terus dulu ya, supaya kita jelas. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, itu bukan berasal dari Bapa, itu keinginan dunia. Makanya Yakobus 4 ayat 4 jelas ya. Barang siapa bersahabat dengan dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, Anda bersahabat dengan siapa sekarang ini? Oh, dengan mobil mewah, Pak. Setiap hari saya lihat mobil mewah. Setiap hari lihat iklan atau kepengen mobil mewah. Anda sedang bersahabat dengan dunia. Anda sedang bersahabat. Oh, saya sedang mencari permata. Saya sedang mencari perhiasan. Anda bersahabat dengan dunia. Ya, itu firman Tuhan itu mutlak, dan firman Tuhan itu bukan hanya dibaca, bos. Ya, bukan hanya dikhotbahkan. Hidupilah firman Tuhan. Karena kalau Anda hidup dengan firman Tuhan, maka Anda menjadi sahabatnya Tuhan. Jangan menjadikan dirimu musuh Allah. Kita lihat ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Iya, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Maukah hidupmu lenyap bersama dunia ini? Kan tidak mungkin, tidak mau kan? Ya, makanya kalau tidak mau itu jangan bersahabat dengan dunia. Kalau Anda bersahabat dengan dunia, maka mutlak Anda menjadi musuh Tuhan. Karena konsep dunia ini adalah konsep kejahatan. Konsep yang membuat manusia mati. Hanya konsep Tuhan yang membuat manusia hidup. Jadilah sahabat Tuhan. Terus. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Iya, orang yang melakukan kehendak Allah kan. Tidak ada pertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Ya, yang bertentang itu hanya pendeta yang saling bertentang, karena jangan-jangan sudah keinginan matanya sudah terlalu kuat, jangan-jangan keangkuhan hidupnya sudah terlalu meningkat. Oh, saya kan berbeda. Saya hamba Tuhan besar, saya punya jemaat besar, ya. Oh, saya berbeda. Jangan membedakan dirimu dengan yang lain. Tidak ada yang bilang Anda lebih istimewa. Karena di dalam firman Tuhan, saya tidak pernah baca ada ayat yang mengatakan bahwa Paulus itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang lain. Tidak ada, teman. Jadi jangan menyatakan hal-hal yang aneh di dalam dunia ini. Karena dunia ini membawa kita menjadi angku dan sombong. Ya, jangan hidup menurut dunia, jangan hidup menurut apa keinginannya dan apa yang ada di dalamnya. Supaya Anda berkenan kepada Tuhan dan tidak menjadi musuh Allah. Ingat baik-baik, apakah engkau lebih kuat dari Tuhan? Sehingga engkau mengabaikan ini? Tidak apa-apa, yang penting saya punya cinta kepada dunia ini, saya puas-puaskan. Nah, banyak orang yang tidak ingin pulang ke surga. Saya hanya ingin katakan, kenapa mereka tidak ingin pulang ke surga? Dan kalau berdoa, kalau bisa umur seperti Musa, umur 120 tahun. Ini kelihatan rohani pada rohana. Ya. Ini merana ini orang yang hidup di dalam dunia ini. Karena apa? Karena Mazmur 90 ayat 12 tadi, ayat 10 kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan. Ya. Jadi orang yang ingin umur panjang di dalam dunia ini, saya ingin katakan bahwa mereka sahabat dunia. Ya. Cuma dibalut-balut saja dengan firman Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanan. Bukan itu maksudnya, saudaraku. Ya. Karena Anda terlalu cinta dunia sehingga Anda tidak pernah ingin ketemu Bapamu yang baik. Tuhan Yesus bilang, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat. Dengarin teman-teman, tempat di sana sudah siap. Mau ingin apa lagi? Mau cari apa lagi? Mau cari rumah estate yang baru? Mau di mana Anda mau cari? Di sana rumahmu. Gitu loh. Kita ini tanpa sadar, karena kita terlalu tersesat di dalam dunia ini, maka manusia ini cuma menginginkan dunia. Ya, dia inginkan, kapling 1000 meter, 1500 meter, punya kolam renang, kolam apa lagi? Segala macam itu mereka punya keinginan. Dan sampai akhirnya tidak ingin pulang ke surga. Selalu kalau ingin berdoa, tolonglah berdoa supaya saya umur panjang. Anda menjadikan dirimu musuh Tuhan. Karena apa? Karena Anda terlalu cinta dunia, Anda tidak pernah ingin pulang ke surga.
Apa kata Paulus? Terlebih suka aku beralih dari dunia ini dan diam menetap kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Waktu Rasul Paulus sudah waktunya mau pulang, apa dia bilang? Telah tersedia mahkota bagiku. Beda kan dengan orang-orang sekarang kan? Begitu mau meninggal, dia ketakutan luar biasa. Tolong dulu berdoakan, tolong dulu. Nah inilah ciri-ciri orang yang bersahabat dengan dunia. Dan Anda menjadikan dirimu musuh Tuhan. Makanya Anda takut ketemu Tuhan. Ya, Anda takut ketemu Bapamu di surga. Itulah celakanya dunia ini. Dan yang paling berbahaya orang Kristen ini. Karena konsep hidupnya sama dengan dunia. Jangan jadikan dirimu sahabat dunia, tapi jadilah sahabat Tuhan. Pikirkanlah perkara di atas. Dan jangan mengingini dunia ini. Kalau Anda tidak mengingini dunia ini, berarti Anda mengingini Tuhan. Karena Tuhan itu yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.